Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memaparkan pemahaman saya terkait building political relation dari buku Kisah S. Rana yang berjudul Bilateral Diplomasi, yang dimana pada building political relation ini membahas tentang beberapa aspek mengenai diplomasi bilateral. Yang pertama adalah faktor-faktor apa yang menjadi landasan konsep dan tujuan sebuah negara membangun hubungan bilateral. Kedua adalah bagaimana sebuah negara membangun hubungan dengan negara lain secara bilateral. Ketiga adalah metode apa saja yang dilakukan dalam melakukan hubungan bilateral. Dan yang keempat, bagaimana cara sebuah negara memperkuat jalinan hubungan bilateral. Aspek yang pertama yaitu adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi landasan konsep dan tujuan sebuah negara dalam melakukan hubungan bilateral. Pertama adalah faktor keamanan. Faktor keamanan adalah menjadi prioritas utama bagi sebuah negara. Jika sebuah negara sudah terjamin segala keamanannya, baik politik, ekonomi, dan sosial, itu akan berkembang dengan cepat dibanding dengan negara-negara yang tingkat keamanannya rendah. Yang kedua adalah regional. Regional sendiri menjadi faktor kuat lantaran negara-negara yang berada di regional yang sama pasti akan terdorong untuk melakukan kerjasama. Contoh negara-negara yang berada di Asia Tenggara, seperti kerjasama Indonesia dengan Singapura atau Indonesia dengan Malaysia. Ketiga adalah cita-cita atau ideologi yang sama. Sebuah negara yang memiliki ideologi yang sama tentu akan lebih mudah untuk melakukan kerjasama dibandingkan dengan ideologi yang berbeda. Seperti contoh, dengan melakukan kerjasama yang lebih mudah itu Cina dengan Rusia karena memiliki ideologi yang sama. Keempat adalah mutual antagonis, di mana hubungan ini dilakukan lantaran persaingan antara kedua negara. Kelima adalah mempunyai kepentingan yang sama. Faktor ini menjadi dasar yang kuat untuk mempunyai hubungan bilateral yang lebih langgeng. Keenam adalah keberagaman. Setiap negara memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Ada yang memiliki sumber daya alam yang lebih dan sumber daya manusia yang baik. Ada juga yang tidak. Karena adanya kelangkaan yang tidak dimiliki oleh negara lain, hal ini memungkinkan negara melakukan kerjasama secara bilateral. Aspek yang kedua adalah bagaimana sebuah negara membangun hubungan dengan negara lain secara bilateral. Yang pertama adalah inisiasi kontak. Biasanya menandai dimulainya hubungan antara negara satu dengan yang lain. Biasanya melakukan kontak secara informal sebelum terjadi hubungan yang formal gitu. Jadi ini mencari informasi terkait negara-negara target untuk dilakukannya untuk mengukur seberapa minat negara tersebut menjalin hubungan nantinya. Yang kedua adalah dialog. Setelah diketahui apa inisiasinya negara tersebut melakukan kontak dan mengetahui tujuan negara tersebut, biasanya di sini membahas apa target yang ingin dicapai dari kedua belah pihak. Dan yang ketiga adalah kesepakatan. Apabila dialog tersebut sesuai dengan ketentuan terhadap kedua belah pihak, maka terciptanya kesepakatan. Dengan kesepakatan ini hubungan bilateral antara kedua negara sudah terjadi. Lalu aspek yang ketiga, metode apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan hubungan bilateral. Pertama adalah memahami struktur yang akan dijadikan target dengan melakukan identifikasi. Negara yang akan melakukan kerjasama dapat melihat kekurangan atau kelebihan negara target. Yang kedua adalah memiliki jaringan atau koneksi dengan kelembagaan dengan negara target. Dengan memiliki koneksi ini, hubungan akan lebih stabil serta mempermudah kerjasama nantinya. Yang keempat adalah memiliki keterampilan dalam bernegosiasi untuk membantu dalam menentukan tujuan bersama yang saling menguntungkan kedua belah pihak pastinya. Lalu aspek yang terakhir yaitu bagaimana cara sebuah negara memperkuat jalinan hubungan bilateral. Pertama adalah mencegah adanya dominasi antara suatu negara, karena dengan ini menjadi salah satu cara untuk memperkuat hubungan bilateral, tidak adanya mendominasi antara negara gitu. Yang kedua adalah meminimalisir konflik. Seperti yang kita tahu, tidak semua negara memiliki ideologi yang sama. Oleh karena itu, meminimalisir konflik ini menjadi salah satu cara untuk memperkuat hubungan antara kedua negara. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah membuat perhitungan jangka panjang untuk menghindari konflik.
di masa yang akan datang, karena kita tidak pernah tahu gitu apa yang akan terjadi di masa depan. Bisa jadi negara tersebut memutuskan hubungan bilateralnya karena memiliki konflik dengan negara tersebut. Nah, cara ini dilakukan untuk memperkuat jalinan hubungan bilateral tersebut, makanya perhitungan jangka panjang itu menurut saya penting. Berikut adalah pemaparan yang saya berikan terkait building political relation. Terima kasih.